Shalom, selamat pagi. Saya percaya bahwa hari ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Renungan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45 yang berbunyi demikian. Seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara, tema renungan pada hari ini yaitu belas kasihan Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, di sini temanya itu belas kasihan Tuhan yang menyembuhkan. Siapa yang mendapat belas kasihan itu, saudara? Waktu orang yang sakit kusta ini dia datang kepada Tuhan. Sebenarnya orang yang sakit kusta itu tidak boleh sembarangan. Untuk apa, saudara? Untuk pergi menghadap seseorang yang tidak sakit. Karena orang yang sakit kusta itu harus diasingkan. Orang yang sakit kusta itu kalau dia mau lewat dia harus katakan najis, najis, najis. Kenapa? Dia harus mengatakan najis supaya orang yang akan berpapasan tidak berpapasan, bahkan pergi dari hadapan orang yang sakit kusta. Tetapi kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa orang yang sakit kusta ini justru dia tidak berkata najis, tetapi dia langsung berlutut kepada Yesus. Dia langsung menyembah kepada Yesus. Langsung dia berkata, "Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Saudara, tindakan daripada seorang yang sakit kusta ini, dia merendahkan diri kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia berkata, "Kalau engkau mau." Saya percaya, saudara, bahwa seorang yang sakit kusta ini memiliki iman yang luar biasa. Dia merendahkan diri karena dia tahu bahwa Yesus itu penyembuh, bahwa Yesus itu berkuasa, bahwa Yesus itu sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang dahsyat, saudara. Waktu orang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Yesus dia lihat kesungguhannya orang yang sakit kusta ini. Karena dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Di sini kita melihat, saudara, bagaimana Yesus itu, saudara, langsung dia mengulurkan tangannya menjamah orang yang sakit kusta ini, saudara. Sehingga orang yang sakit kusta itu dapat mujizat Tuhan. Dia mengalami mujizat Tuhan. Dia disembuhkan dari sakit kustanya, saudara. Luar biasa. Kalau orang ini mendapat belas kasihan dari Tuhan, maka ada mujizat Tuhan yang terjadi. Kesembuhan dialami oleh orang yang sakit kusta ini, saudara.
Saudara, waktu orang yang sakit kusta ini mengalami kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan, Tuhan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikan persembahan kepada imam. Apa yang diperintahkan oleh Musa. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan kesembuhan? Ada sukacita yang luar biasa, saudara. Ada perasaan yang meluap-luap di dalam hidupnya. Karena dia sembuh, saudara. Karena dia mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak langsung pergi menghadap imam, saudara. Tetapi saudara, justru yang dilarang oleh Yesus itu yang dilakukan oleh seorang yang mengalami kesembuhan. Orang yang mengalami kesembuhan ini, saudara, justru dia pergi dan menceritakan bagaimana dia mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam sakit penyakit, waktu kita dalam kesusahan, kita datang berlutut kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan digerakkan oleh belas kasihannya kepada kita, saudara, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Waktu kita susah, saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menghibur kita. Waktu kita sakit, saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, saudara, maka kita akan mengalami kesembuhan, saudara. Waktu kita dalam penderitaan, kesulitan, saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan, dan pertolongannya itu tepat pada waktunya. Seperti seorang kusta ini, saudara, yang mendapatkan kesembuhan, saudara. Dia bersaksi, dia katakan bahwa aku mendapatkan mujizat Tuhan. Aku mengalami pengalaman yang luar biasa karena Tuhan menjamah aku. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu kita mengalami mujizat Tuhan, waktu kita mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, maka kita juga tidak akan lupa menyaksikan kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kalau beberapa hari yang lalu saya punya ponakan, saudara, waktu itu dia sudah berapa kali menghadap dosen dan tidak lulus. Tapi kalau beberapa hari yang lalu, saudara, memang ibunya dia katakan begini, kamu katakan firman Tuhan, aku lulus. Aku diberkati Tuhan. Saya bersyukur punya adik yang dia juga katakan sama anaknya supaya memiliki iman, percaya yang sungguh, perkatakan firman Tuhan. Besoknya, saudara, luar biasa. Dia dinyatakan lulus, saudara. Dan dia tinggal nunggu di wisuda. Saudara, memang benar-benar kalau kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepertinya itu tidak mungkin. Tetapi waktu kita berdoa sepakat, saya katakan sama ponakan ini, saudara, waktu kita sepakat, karena firman Tuhan katakan, kalau di dalam dunia ini ada dua orang sepakat minta sesuatu, maka Tuhan mengabulkannya. Dan luar biasa saya lihat waktu itu di telepon, dan saya lihat muka siapa, orang tuanya, muka dia, aduh, semua bersuka cita. Karena apa, saudara? Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi, mungkin itu mustahil bagi kita, gak mungkin itu bisa terjadi. Tetapi waktu kita berlutut, kita berdoa kepada Tuhan dan memiliki iman yang luar biasa itu, yakinlah ada jawaban Tuhan. Yakinlah ada pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, saudara. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa.
Waktu kami datang kepada Tuhan, maka Engkau tergerak dengan belas kasihan-Nya. Maka kami mendapatkan kesembuhan, kami mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Dan kami percaya saudara, Tuhan, mereka yang mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, Tuhan, Engkau menyelesaikan masalah persoalan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau jawaban bagi setiap kami, Tuhan. Bapa di surga, bangsa dan negara kami Engkau memberkati, memberikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga para pemimpin negara kami dengan bijaksana mengatur bangsa kami, Tuhan. Para Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan yang ada di COTW, mulai dari Bapak Gembala, para staf gembala Tuhan, baik Tuhan Yesus, para aktivis yang ada Tuhan, Engkau memberkati, bahkan sampai anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, Engkau mengurapi, Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan, sehingga setiap umat-umat-Mu yang Tuhan Yesus datang beribadah maupun lewat streaming Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka Tuhan Yesus mendapatkan lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau memberi kelegaan Tuhan. Terima kasih sehingga umat-umat-Mu memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.